Oke, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan rasa percaya diri? Apakah semua orang butuh untuk memiliki rasa percaya diri? Jawaban intinya adalah bahwa semua orang membutuhkan untuk memiliki rasa percaya diri. Bukannya seorang pemimpin atau pimpinan, pembicara atau orang yang tampil di publik, bukan, tetapi setiap manusia, semua orang yang ingin berfungsi sebagai manusia secara sehat dan berkembang butuh untuk memiliki yang namanya rasa percaya diri. Secara ilmiah, percaya diri itu merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan psikologi dasar ya, kebutuhan psikologis dasar manusia. Karena rasa percaya diri itu berkaitan langsung dengan tiga fungsi utama kita sebagai manusia. Satu, fungsi bertindak atau mengambil tindakan, fungsi berrelasi, bersosialisasi, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, dan yang ketiga adalah fungsi untuk pertumbuhan pribadi kita. Jadi mengapa semua orang kok butuh untuk memiliki rasa percaya diri? Begini, dalam psikologi rasa percaya diri itu sangat terkait erat atau berhubungan dengan kompetensi seseorang, dengan otonominya, dengan harga diri secara fungsional. Tanpa memiliki tingkat percaya diri yang cukup atau yang memadai, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, orang akan sulit dalam mengambil keputusan karena dia nggak pede, dia nggak percaya diri, ragu-ragu jadinya. Kemudian dia akan sulit untuk mengekspresikan dirinya, dia sulit untuk mencoba hal-hal baru, dia bahkan sulit untuk bertahan dalam menghadapi tekanan, mudah menyerah, mudah berhenti. Dan dia juga akan sulit untuk memanfaatkan potensi, kapasitas, kemampuan yang dimiliki. Nah, fungsi-fungsi ini melekat pada kehidupan manusia. Maka dari itu setiap orang butuh yang namanya rasa percaya diri. Agar apa? Dia berani dalam mengambil keputusan, berani mengekspresikan diri, berani untuk mencoba hal baru, memiliki ketahanan mental yang cukup untuk menghadapi tekanan, dan juga berani dalam memanfaatkan potensi, kapasitas, kemampuan yang dimiliki. Oke, siapa yang secara khusus ya spesifik sangat membutuhkan untuk memiliki rasa percaya diri yang memadai? Oke, jadi walaupun semua orang pada dasarnya butuh yang namanya rasa percaya diri, ada kelompok yang mungkin dampaknya ini sangat menentukan ya terkait dengan kaitannya dengan memiliki rasa percaya diri yang cukup ya. Antara lain satu adalah anak dan remaja. Nah, mengapa? Karena pada fase anak dan remaja ini mereka sedang membentuk yang namanya konsep diri atau self concept. Mereka sedang membentuk identitas dirinya. Mereka sedang melatih keberanian sosialnya. Maka percaya diri yang sehat itu menjadi fondasi untuk kepribadian jangka panjang bagi anak-anak dan remaja. Karena itu sangat penting lingkungan pendidikan itu membentuk anak-anak yang mendorong anak-anak memupuk untuk memiliki rasa percaya diri yang sehat. Yang kedua adalah mereka para pendidik, pemimpin, pengelola lembaga pendidikan, ya termasuk guru, dosen, kiai, kepala sekolah, manajer pengelola pendidikan. Ya, diantaranya butuh untuk memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk dalam hal berani mengambil keputusan, untuk memberikan pengaruh secara positif kepada para personel yang dipimpin, kepada para peserta didik, kemudian menjadi teladan, kemudian membawa perubahan. Tanpa adanya rasa percaya diri yang cukup, maka pemimpin atau kepemimpinan akan cenderung ragu, bahkan defensif, hanya bertahan saja. Ya, tidak kemudian transformatif. Padahal transformasi ini sangat dibutuhkan. Dan ini tentu mensyaratkan adanya kepercayaan diri, keyakinan diri, keberanian. Yang ketiga, kelompok orang yang membutuhkan rasa percaya diri yang cukup adalah peserta didik dan juga mahasiswa. Percaya diri oleh para siswa dan mahasiswa ini akan menentukan bagaimana misalnya mereka berani dalam bertanya di kelas, mereka ketekunannya dalam belajar, kemudian kesiapan dalam menghadapi apakah itu tes, penilaian atau evaluasi atau assessment, dan keterbukaan terhadap pengembangan diri. Nah, rendahnya rasa percaya diri oleh para siswa dan mahasiswa ini akan sering menjadi penghambat utama dalam prestasi. Walaupun kemampuan intelektualnya sebenarnya memadai, tapi kalau rasa percaya dirinya ini rendah, ini akan
menjadi penghalang, penghambat bagi prestasi untuk muncul ke permukaan. Yang keempat adalah individu atau orang-orang yang sedang menghadapi transisi dalam hidupnya atau tantangan dalam hidupnya. Contoh, misalkan memulai peran baru sebagai kepala keluarga atau sebagai istri, ya, atau sebagai ayah gitu. Kemudian ketika mengalami kegagalan, kemudian ketika mengalami perubahan lingkungan, ya baik lingkungan fisik, tempat tinggal maupun lingkungan bersama orang-orang sekitar, atau mengalami krisis identitas. Nah, pada fase ini, rasa percaya diri yang sehat, yang cukup itu akan berfungsi sebagai penyangga psikologisnya agar mentalnya tetap kuat bagi individu-individu yang sedang mengalami situasi transisional atau bahkan tantangan dalam hidupnya. Dengan rasa percaya diri yang cukup, maka secara psikologis dia memiliki tumpuan atau penyangga yang cukup dalam menghadapi situasi yang baru itu. Jadi kalau kita simpulkan, pada dasarnya semua orang itu butuh yang namanya rasa percaya diri. Mengapa? Karena tanpa adanya rasa percaya diri, kita sebagai manusia tidak dapat menjalankan fungsi hidup kita secara optimal. Nah, namun demikian, misalnya para pendidik, siswa, kemudian pemimpin, atau orang-orang dalam masa perubahan transisi, itu percaya diri menjadi faktor yang sangat menentukan karena akan sangat berpengaruh pada performa mereka.